sekalian, saya hanya menyampaikan tentang jubileum sending yang bersamaan dilakukan dengan program misi ke Afrika ini. Jadi HKBP berdiri 1861. 38 tahun sesudah HKBP berdiri, berdirilah yang dinamakan Pardonganon Mission Batak. Itulah cikal bakal sending HKBP, dipromotori oleh Pendeta Henoch Lumban Tobing. Itulah yang kita rayakan di tahun ini. Genaplah 125 tahun putra-putri Batak, putra-putri HKBP bersending. Jadi yang mau kita rayakan di tahun ini bukan sendingnya Nomensen, bukan sendingnya Warnek, orang-orang kulit putih, tapi sending yang dilakukan oleh putra-putri Batak. Antara lain Pendeta Henoch Lumban Tobing. Biro Sending masih menelusuri karena banyak sekali data tentang beliau yang hilang. Bahkan makamnya masih dicari lagi di daerah Dairi. Itu yang mau kita rayakan. Jadi hanya jarak 38 tahun HKBP, anak-anak HKBP, orang-orang Batak sudah bersending. Seperti Nomensen, seperti Warnek, seperti yang lain. Dan kita mau pestakan itu di segenap HKBP tahun ini. Sebetulnya persisnya itu 2 November. Tapi karena jadwal periodisasi kami minta kepada Opui Epurus harus kita majukan. Karena kalau dilakukan November, energi kita, perasaan hati kita sudah semua tertuju ke sinode. Ada yang sibuk mau jadi preses, sibuk mau jadi apa, lupalah nanti sending. Opui setuju. Kita geser Juli. Sekali lagi, kami minta kepada Opui Epurus dan Epurus setuju. Kalau Amang Inang perhatikan di Almanak HKBP 2024, 30 Juni itu sudah diterapkan di situ pesta sending. Tahun lalu sudah kita putuskan. Bahkan Opui sengaja mengubah teks khotbah HKBP berbeda dengan UIM. Khusus di tanggal 30 Juni. Nanti temanya dari 2 Korintus 3 ayat 3 yang menjadi tema dari jubileum kita. Mau mengatakan jubileum sending ini begitu penting bagi kita. Nanti tanggal 30 Juni kami berlima dipimpin oleh Opui di Pematang Siantar di Aula UHM. Tapi cuma 1.000 orang yang kami undang di sana. Bersama Preses Sumatera Timur. Semua preses diminta memimpin pesta sending di Huria Sabungannya. Semua pendeta resor diminta memimpin pesta sending di resortnya. Semua pimpinan jemaat diminta stay di Huria masing-masing melakukan pesta sending. Semua kita pendeta, semua kita simtua tahu di agenda kita ada doa syafaat pesta sending. Puluhan tahun itu tidak pernah kita sentuh. Tapi nanti tanggal 30 Juni kita akan naikkan doa untuk pesta sending di segenap HKBP. Dan tanggal 30 Juni itu Mars Sending yang kemarin dinyanyikan oleh NHKBP Palembang 2 kali pagi dan sore. Itu adalah ciptaan Pendeta Emeritus Toga PL Raja Gugu. Teologianya sengaja persis dengan teologi sending HKBP akan kita nyanyikan bersama-sama. Bukan kor, tapi seluruh jemaat akan berdiri menyanyikan kobarkan sending. Amang Inang mau mengatakan jubileum sending ini bagi kita bukan sekedar seremoni. Kita mau jubileum 125 tahun sending ini adalah momentum bagi HKBP untuk kembali bersending, kembali bergairah, kembali berkobar mengabarkan Injil yang sempat sengaja atau tidak sengaja terabaikan oleh kita. Nah, tujuannya apa? Ada 3. Pertama, mengobarkan semangat bersending segenap HKBP dengan kuasa Roh Kudus dan firman. Itulah tujuan jubileum ini, bukan sekedar berpesta kemudian selesai. Karena itu tahun ini tidak ada festival kor. Tahun ini tidak ada
Kemarin ada 2 kor minta, bolehkah kami datang ke Siantar? Saya bilang tidak. Kalian stay di huria kalian masing-masing. Meriahkanlah pesta sending di huria kalian. Jangan rame-rame ke Siantar. Sebab kita mau 30 Juni saat Eporus memberangkatkan dengan mengutus 12 misionaris ini, cikal bakal dari berangkatnya lagi puluhan misionaris HKBP. Semua HKBP mendukungnya dalam doa, bukan sekedar seremoni. Nah, itu yang pertama. Tapi sekaligus saya mau mengingatkan Amang Inang secara khusus yang di resor Palembang ini. Tahun 70, ketika pendeta JTH Panjaitan, pendeta resor di Palembang, sudah dibentuk Sending Sumatera Selatan. Tempatnya ada SD Sending di Talang Keramat dan ada gereja di sana. Sasarannya bukan orang Batak, tetapi orang Jawa dan orang-orang lokal yang ada di Talang Keramat. Sekarang namanya Sukamaju. Saya dapat info, kepala sekolahnya masih hidup, Ibu Sri Martini. Kayaknya masih tinggal apa di kompleks gereja. Siapa orang Sukamaju? Masih. Itu adalah jejak Sending Sumsel yang hilang itu. Pernah SD Sending, itu namanya SD Sending. Saya nggak tahu apa namanya masih SD Sending. Masih. Sendingnya hilang. Dulu itu SD Sending. Itu Sendingnya Sumsel. Ketua seksi Sendingnya Bapak Sintua Musa Silalahi. Pernah. WB Silalahi. Pernah pendeta Lintong Saragi, sekarang kolonel purnawirawan. Dia pernah ketua Sending. Pernah sering ke sana Sintua Panjaitan Marburu Junta almarhum. Mang Inang, soal Sending bukan hal baru bagi Sumsel. Tempat yang kita duduki ini juga bagian dari Sending. Dulu di sini sekolah, namanya Yayasan Oponomensen. Muridnya bukan Batak, muridnya orang-orang lokal. Tapi karena satu dan lain hal, sekolah ini tutup, hilang. Kita pun pernah juga punya sekolah bersama GPIB dan Gereja Kristen Palembang. Kemudian tutup. Inilah momentum Amang Inang yang di distrik Sumbaksel dan segenap HKBP. Mari kita kembali bersending. Bahwa HKBP hidup bukan untuk dirinya sendiri. Kita pernah bersending. Jadi kalau kita katakan kita bersending bukan hanya menjangkau orang Kristen Batak yang merantau. Itu juga akan kita cari. Tapi juga orang-orang lain yang belum pernah mengenal Kristus itu. Dan kita mau kobarkan itu. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Tondi Porbadia. Dengan firman Allah. Tanpa kuasa roh, tanpa kekuatan firman Allah, Sending HKBP tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak bisa bersending tanpa mengandalkan kuasa roh. Itu yang kita baca di Kisah Rasul Amang Inang. Saban kali Rasul harus meminta kepada Roh Kudus, kemana kami harus pergi? Kemana petunjukmu? Apa yang harus kau lakukan? Nah karena itu, sekali lagi Amang Inang kawan-kawan, jubilium ini bukan sekedar pesta. Mari kita pakai ini, membakar kembali semangat Sending kita, termasuk di distrik Sumatera bagian selatan ini. Saya nggak tahu apakah di resort Batu Raja masih ada 8 suku atau udah tinggal 1 suku, suku Batak. Tapi Batu Raja pernah 8 suku dan lama guru hurianya orang Jawa, Pak Harun. HKBP resort di distrik Sumbaksel ini sudah lama inklusif. Bukan baru sekarang. Batu Raja itu adalah contohnya. Tapi lama-kelama rupanya kita semakin masuk ke dalam. Kita terlalu sibuk dengan seremoni, kita terlalu asik dengan diri kita dan lupa kita keluar. Inilah saatnya Amang Inang, mumpung Eporus kita berani di depan mengatakan, mari kita keluar lagi dari diri kita dengan sending ini. Yang kedua, apa tujuannya? Mengembangkan karakter warga HKBP sebagai murid, pelayan, dan saksi Kristus. Mengembangkan karakter, parange, warga dan pelayan HKBP sebagai murid, sisean,
sebagai pelayan, parhubas, dan sebagai saksi sitindangi Kristus. Ada 3 yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Pertama, kita sebagai murid, sisean. Kalau kita katakan kita adalah murid Kristus, artinya kita adalah orang yang setiap hari duduk di kaki sang guru, duduk di kaki Kristus, mendengar sabdanya. Kalau kita katakan kita murid sisean di Kristus, kita adalah orang yang setiap hari duduk berbicara kepada sang guru. Karena itu, sekali lagi jubileum ini bukan seremoni. Kita mau ini momentum menjadikan kembali kita sebagai murid Kristus yang membaca sabdanya, yang hidup dalam hubungan yang intens, hubungan yang sangat dalam dengan guru, yaitu Kristus yang mati tersalib itu. Karena itu amang inang, tanpa menjadi murid, tanpa menjadi sisean, kita nggak mungkin bersanding. Yang kedua, kita menjadi pelayan, parhubas. Kita bukan tuan, kita bukan penguasa, kita pelayan. Pelayan artinya orang yang menyerahkan dirinya, hidupnya, waktunya, tenaganya kepada tuannya, yaitu Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Dan kita dipanggil menjadi saksi sitindangi. Amang inang, semua kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Itu bukan konfesi gereja Pentakosta. Itu bukan konfesi gereja Bethel. Itu konfesi HKBP 1996. Sudedo ruas ni HKBP bawa doho paropuan tarjo gabe sitindang ini Kristus. Kita semua saksi Kristus. Bukan hanya nomensen. Kita saksi Kristus. Memang kita tidak pernah melihat Yesus disalibkan. Kita belum lahir. Tapi karena Yesus sudah bangkit, dia hidup. Kita sudah berjumpa dengan Yesus yang mati tersalib dan yang bangkit itu. Sebab itu kita bisa menyaksikannya. Tanpa perjumpaan dengan Kristus yang mati dan yang bangkit itu, apa yang mau kita saksikan? Saksi artinya orang yang melihat langsung, orang yang mendengar langsung, orang yang mengalami langsung, orang yang mengetahui secara mendalam. Apa yang mau kita saksikan tentang Kristus kalau kita tidak tahu, kita tidak lihat, kita tidak dengar, dan kita tidak alami dan rasakan kuasanya, kuasa kebangkitannya itu. Karena itu, sekali lagi tujuan kita yang kedua, kita mau kembangkan karakter warga. Mari kita pakai amang inang, kembali membangun parange kita. Dari para ahli kita tahu, membangun karakter itu tidak bisa sebulan. Membangun kebiasaan butuh paling sedikit 6 bulan atau 1 tahun. Apalagi membangun karakter butuh sekian tahun. Dan itu harus kita lakukan. Gak ada jalan. Baru yang ketiga, menjadikan kehidupan segenap HKBP sebagai surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Tema yang dipilih Ephorus untuk jubileum ini, kamu adalah surat Kristus. Bukan kamu membawa surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristusi. Artinya apa? Kita secara individual, kitalah surat Kristus itu. Di dalam diri kitalah orang membaca pesan Kristus itu. Juga secara institusional. Nah karena itu, target kita, jubileum ini menjadi awal bahwa kelak 3.700 gereja HKBP, 3.700 kuria HKBP menjadi pos penginjilan. 3.700 gereja HKBP di kota maupun di desa, di hutan, di kebun, dia menjadi saksi Kristus. Dia menjadi tempat di mana orang berjumpa dengan kasih Kristus, dengan damai Kristus itu. Kita targetkan bahwa semua resor HKBP 900 itu mengkoordinasi gerakan sending HKBP. Dan kita berharap 30 distrik kita menjadi stasi misi. Karena itu amang inang, apa yang kita lakukan, pengiriman 12 misionaris,
Apa yang dilakukan oleh Pendeta Hotman, Pendeta Freddy dan kawan-kawan sebagai kantor biro sending tidak cukup. Tidak cukup. Apalah daya kantor sending di Pematang Siantar untuk mengabarkan Injil, menjadikan HKBP sebagai berkat bagi dunia. Kita butuh. Sebagaimana khotbah berapa minggu yang lalu, kita butuh dengan hati yang sungguh-sungguh mengatakan, di sot doa Tuhan, suruh mau. Di sot doa kami Tuhan, suruh mahami. Padohok mahami, di ulau me. Amang inang apa yang kita lakukan selama perayaan sending ini? Sekali lagi kami menghindari seremoni-seremoni, lomba-lomba yang tidak terlalu penting. Satu-satunya lomba yang kita lakukan dalam sending ini adalah lomba musik tiup brass, warisan misionaris. Terima kasih salah satu Kuria Sumbaksel ikut di dalamnya, Bengkulu. Ini ada pendetanya di situ, si Ondi Gultom. Yang lain, kita punya 3.700 gereja HKBP yang ikut lomba musik tiup trompet warisan misionaris. Ada 8, nggak sampai 10. Dan alat musiknya pun sudah berjubilium juga, kelihatan nampak sudah tua, berkarat. Tapi kita mau bangkitkan lagi. Nah, kegiatan apa Amang Inang? Ada di 3 level. Di level Huria, pertama-tama kami minta selama jubilium ini dan seterusnya, kita mulai dari starting point yang paling sederhana. Gereja HKBP bersih dan hijau. Itulah titik awal stasi kesaksian kita. Dimanapun HKBP berada, di kota atau di desa, orang melihatnya gereja ini benar-benar bersih dan hijau. Yesus mengatakan, ise haposan di naoti, haposan doi di nagudang. Ise naso haposan di naoti, dakkaposani di nagudang. Ayason soloti doi. Amang inang, bagaimana kita mau berbicara tentang Roh Kudus? Membereskan gereja kita saja kita nggak mampu. Membereskan altar kita saja kita tidak mampu. Setabi membereskan toilet gereja HKBP saja kita tidak mampu. Sekali lagi kami minta dengan dukungan OPUI terus menerus, starting point kita, gereja kita bersih. Setelah itu kita mulai kesaksian yang lebih tinggi. Ini adalah kesaksian di mana orang menemukan tentang kasih, tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang pengampunan dan lain-lain. Tapi kita mulai dari yang paling sederhana. Karena itu permintaan kami kepada semua kawan-kawan pendeta, jadikan kebersihan bukan hanya urusan administrasi atau organisasi. Kebersihan itu bagian dari ibadah. Kesaksian itu bagian dari pengakuan dosa. Kebersihan itu bagian dari kesaksian kita. Tahun lalu pada saat Minggu Ekologi yang dipusatkan di Muara, saat kita lakukan penanaman pohon suren atau ingul dalam bahasa Batak, saya katakan, pohon ingul yang kita tanam ini adalah tanda pengakuan dosa kita. Karena kita mengabaikan lingkungan hidup selama ini. Semua kita baru baca statement dari OPUI bahwa gereja HKBP komit dengan lingkungan hidup. Karena apa? Karena bagi kita lingkungan hidup adalah amanat agung pekabaran Injil. Jadi amanat agung pekabaran Injil bagi HKBP bukan hanya Matius 28, 18 sampai 20, tetapi juga Markus 16 ayat 15. Juga Lukas 4 ayat 18 dan 19, Injil keadilan sosial. Apalagi kegiatan kita, bulan sending sudah dimulai. Terima kasih untuk salah satu WEG dari Palembang ini yang sudah mengirimkan pilihan bulan pertanyaan sendingnya ke panitia jubilium. Memang inang 1 bulan ini kami berharap di semua pertanyaan WEG, lunggu, sektor atau banjar apapun istilah kita, tema kita adalah sending. Nah nanti tanggal 30 kita akan berpesta.
Ada seminar yang akan dilakukan di Siantar, buku sejarah Sending sedang disusun, dan beberapa kegiatan yang lain. Tapi puncaknya nanti ketika Epurus akan mengutus 12 misionaris ke Afrika, nanti beliau yang akan paparkan itu. Nah, yang terakhir dari kami, Amang Inang. Sending ini berat. Karena apa? Karena yang kita lawan diri kita sendiri. Tantangan yang pertama dalam bersending, sebagaimana kami katakan tadi, adalah melawan kecenderungan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Selalu kalimat yang muncul dari kita atau dari teman, kita maju. Buah satu luar, kita maju. Gereja kita maju. Kalau masih seperti itu, Amang Inang, sampai kapanpun kita nggak bersending. Paling kita bersending mencari orang Batak di perkebunan, di daerah Panombangan. Tapi kita akan mengatakan, ngapain ke orang Komering? Ngapain ke orang lain? Kita maju. Itulah tantangannya, Mang Inang. Kalau kita mau melawan semangat kita, semangat egosentris kita, sending ini akan berhasil. Yang kedua, melawan kebiasaan kita untuk terlalu banyak berpesta. Gak bisa kita bersending kalau terus-menerus berpesta, berseremoni. Sending mendorong orang keluar. Kami baru kembali dari suku anak dalam Jambi. Saya sudah lapor kepada OPW Purus. Kenapa berhasil di situ? Saya baru tahu rahasianya. Karena di sana ada seorang pendeta pensiun yang tinggal 5 tahun. Dan di sana ada 4 calon diakones yang tinggal 2,5 tahun. Tidak pernah keluar dari belantara sawit suku anak dalam itu. Kalau mereka cuma seminggu di situ, nggak ada. Tapi karena Busmin 5 tahun tinggal di situ. Karena diakones kita 4 orang anak perempuan itu tinggal di situ. Walaupun kami di situ nggak ada sinyal selama 2 hari. Mereka tahan di situ. Itulah yang membuat suku anak dalam itu membuka hatinya rupanya. Oh, ini sahabat rupanya. Nah, karena itu Amang Inang, lewat OPUI nanti kami akan meminta kembali komitmen dari segenap HKBP. Apakah HKBP mau memberikan hatinya untuk suku anak dalam atau sekedar pengguguran kewajiban? Mungkin kita harus berikan lagi hati kita kepada Mentawai. Kemarin sudah saya bisikkan kepada OPUI, terima kasih HKBP sudah bantu para pendeta Mentawai dengan memotong gaji kita. Info gaji kami dipotong setiap bulan untuk membantu gaji pendeta Mentawai. Saya bilang kepada OPUI, nggak cukup uang OPUI, kirimlah orang lagi ke Mentawai. HKBP sudah memandirikan Mentawai, tapi kita harus kirim orang lagi ke sana. Nah, pertanyaan, apakah HKBP mau memberikan hatinya kepada Mentawai, kepada Rupat, kepada Bengkalis, tempat-tempat lain pada suku anak dalam. Nah, untuk itulah kami mengakhiri paparan kami. Mari kami ajak 2 hal. Pertama, ada yel-yel sending. Bukan saya yang ciptakan, orang ini biro sending. Jadi kalau satu orang berteriak, kobarkan sending, yang lain merespon, sending bersinar. Itulah yel-yel sending HKBP. Dan itu diakomodir oleh pendeta TPL Raja Gugu dalam lagunya. Kobarkan sending. Kobarkan sending. Kobarkan sending. Terima kasih. Kami serahkanlah kepada OPW.